PSSI menampung video penampilan dari pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat timnas U17. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan mulai menggelar seleksi pemain. PSSI pastikan timnas U17 Indonesia akan TC di Jerman atau Qatar. Bocoran Direktur Teknik PSSI dari Jerman, mantan pesepak bola terkenal dan usianya 60 tahun. Keputusan timnas U17 Indonesia pakai pemain keturunan ada di Bima Sakti. PSSI menampung video penampilan dari pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat timnas U17. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Exco PSSI Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang akan menjadi bagian skuad timnas U17. Dia menuturkan jika nanti dalam perjalanannya ada pemain keturunan yang diincar tidak mempunyai paspor, PSSI akan berusaha mencarikan jalan keluarnya. Belakangan ini, nama Welber Jardim santer dikabarkan di bidik PSSI. Welber Jardim diketahui mempunyai darah Indonesia Brazil. Kini Welber Jardim tengah memperkuat klub Brazil Sao Paulo. Baru-baru ini, Welber Jardim sukses mengantarkan Sao Paulo menjuarai Piala Curicó U17. Saat disinggung Welber Jardim, Arya Sinulinga irit bicara. "Kita cari semua itu," ucap Arya Sinulinga. Arya menambahkan timnas U17 Indonesia dijadwalkan mulai menggelar seleksi pada Selasa 5 Juli 2023. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan mulai menggelar seleksi pemain. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Dikatakan Arya Sinulinga, seleksi tersebut berkolaborasi dengan Garuda Select. Bima Sakti selaku pelatih timnas U17 akan didampingi oleh legenda Chelsea yang sekaligus Direktur Teknik Garuda Select. Seleksi ini dalam rangka mempersiapkan timnas U17 menyambut Piala Dunia U17. Di satu sisi, PSSI tengah mencari pemain keturunan yang berkualitas untuk diproyeksikan membela timnas U17 Indonesia. Dia menambahkan, PSSI akan mencari jalan keluar jika terdapat pemain keturunan incaran yang memenuhi kendala, misalnya tidak mempunyai paspor Indonesia. Asnawi Mangkualam absen tampil untuk Jeonnam Dragons. Bek kanan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam belum tampil dalam dua laga terakhir bersama Jeonnam Dragons. Laga terakhir yang dimainkan Asnawi Mangkualam terjadi pada 25 Juni 2023. Saat itu, bek kanan timnas Indonesia tampil sebagai pengganti saat Jeonnam Dragons melawan Gimpo Citizens. Menurut pelatih Jeonnam, Asnawi Mangkualam sebenarnya punya kualitas yang cukup untuk menembus tim utama. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku pesaing Asnawi Mangkualam di posisi bek sayap sudah lebih siap untuk tampil. Pelatih Jeonnam Dragons tersebut tetap mengapresiasi bahwa Asnawi Mangkualam adalah pemain yang cepat beradaptasi dengan situasi lawan. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membeberkan negara mana yang akan didatangi timnas U17 Indonesia untuk menggelar pemusatan latihan. Amali mengatakan timnas U17 Indonesia akan TC antara di Jerman atau Qatar. Pria asal Gorontalo itu tidak menyebutkan Jerman atau Qatar terlebih dahulu yang didatangi tim asuhan Bima Sakti tersebut. Selain Jerman, ada beberapa opsi negara yang rencananya juga akan didatangi timnas U17 Indonesia. Perlu diketahui, timnas U17 Indonesia membutuhkan tisip jangka panjang. Sebab Garuda Asia akan tampil di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia. Sebelum berangkat TC ke luar negeri, timnas U17 Indonesia terlebih dahulu akan menggelar seleksi. Proses seleksi ini akan digelar di 9 daerah di tanah air. PSSI belum menyebutkan nama-nama daerah mana saja yang akan didatangi tim pelatih timnas U17 Indonesia. Namun, yang pasti terdekat ini akan ada proses seleksi di Jakarta. Perlahan-lahan PSSI mulai membocorkan calon direktur teknik baru yang nantinya berasal dari Jerman. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan bahwa pihaknya terus berkomunikasi dengan Deutsche Fußball-Liga. PSSI sebelumnya bekerja sama dengan operator Bundesliga Jerman itu.
Dalam kerjasamanya, PSSI akan mendatangkan rekomendasi nama yang nantinya bertugas sebagai Direktur Teknik. Kursi Direktur Teknik PSSI sedang kosong usai ditinggal Indra Syafri. Indra Syafri kini dipercaya menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Sosok yang akan menjadi Direktur Teknik PSSI itu masih membuat penasaran publik pecinta sepak bola Indonesia. PSSI masih memberikan kepercayaan kepada Bima Sakti untuk menjadi pelatih timnas U17. Bima Sakti dinilai sudah tahu karakter pemain yang pantas membela Garuda Asia di Piala Dunia. Untuk tampil di Piala Dunia, Bima Sakti akan melakukan proses seleksi terlebih dahulu pada Juli sampai Agustus 2023. Seleksi pencarian pemain ini akan dilakukan di 9 daerah di Indonesia. Sambil mencari skuad, PSSI dikabarkan sudah mendapatkan draft nama pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Draft pemain itu dikirimkan oleh diaspora Indonesia. Belum diketahui berapa banyak pemain keturunan atau pemain asli Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Tidak hanya itu, pemain keturunan tersebut belum tahu juga apakah dipakai Bima Sakti atau tidak. Ditonton langsung oleh Sinteyong, pemain muda Bali United berharap dilirik ke timnas Indonesia. Bek Bali United Kadek Ariel berharap bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, Sinteyong dan staf pelatih timnas Indonesia saat ini dalam agenda pemantauan ke klub Liga 1. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga hadir saat laga pembukaan Liga 1 yang mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman. Tujuannya untuk mencari pemain potensial lain demi menambah kekuatan skuad Garuda. Apalagi mereka memiliki agenda yang cukup padat, diantaranya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Salah satu pemain yang tampil bersama tim Serdadu Tridatu adalah Kadek Ariel. Kadek Ariel menjelaskan bahwa dia sudah bekerja keras di laga tersebut. Tujuannya selain mendapatkan hasil terbaik, juga karena Sinteyong yang ada di pertandingan tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Jordi Amat bikin assist di JDT. Bek timnas Indonesia Jordi Amat menyumbang assist berkelas ketika membela klubnya Johor Darul Ta'zim. Umpannya dari tengah lapangan mampu disambar menjadi gol. Jordi Amat merupakan bek yang punya kualitas umpan terarah. Belum lama ini ia menciptakan assist berkelas ketika membela ZDT. Kala itu tim berjuluk The Southam Tiger itu menghadapi Kuala Lumpur City FC. ZDT pun menang telak dengan skor 6-1. Gol pertama klub tersohor Malaysia itu tercipta berkat umpan kelas dunia yang dilepaskan oleh Jordi Amat. Momen itu terjadi di menit ke-13. Jordi Amat mengirimkan long pass dari setengah lapangan. Bola kiriman itu sangat tepat di kaki Arif Aiman. Arif Aiman dengan mudah mencetak gol pembuka bagi ZDT. Ex-pelatih Dortmund klaim pemain Indonesia layak gabung kasta kedua Liga Jerman. Mantan pelatih Borussia Dortmund Thomas Doll belak-belakan menyebut sejumlah pemain Indonesia layak berkarir di klub kasta kedua Liga Jerman. Thomas Doll mengatakan cara pandangnya terhadap sepak bola Indonesia telah berubah. Terlebih saat ini ia merupakan nahkoda Persija Jakarta. Pelatih asal Jerman tersebut mengaku talenta sepak bola tanah air. Karenanya, ia berani mengatakan sejumlah pemain layak berumput di Liga Jerman. Hal itu disampaikan Thomas Doll saat menjalani sesi wawancara eksklusif dengan media asal Malaysia Astro Arena. Meski tak menyebut secara gamblang pemain-pemain yang dimaksud, pengakuan Thomas Doll tentu menarik perhatian tersendiri. Apalagi, sepak bola Indonesia kekinian terus berbenah menuju ke arah yang lebih baik.